Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fonem, perkenalkan nama saya Ahmad Juhri dengan NIM belakang 069 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fonologi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjannah M. Hum. Mari kita masuk ke materinya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis fonem. Analisis fonem digunakan untuk mengetahui apakah kata tersebut membedakan makna atau tidak dengan cara mencari pasangan minimalnya. Pasangan minimal merupakan sebutan untuk dua morfem atau dua kata yang memiliki jumlah fonem yang sama. Namun, pada polanya hanya memiliki satu perbedaan fonem saja, sehingga menyebabkan perbedaan bunyi dan makna. Contohnya seperti pasangan minimal morfem kuas dan kuat. Kuas diartikan alat untuk melukis atau mengecat yang dibuat dari bulu hewan, babi, kuda, dan sebagainya, yang ditata dan diikat atau dijepit dan diberi tangkai. Sedangkan kuat yaitu tidak mudah goyah atau terpengaruh, teguh tentang iman, pendirian, kemauan, dan sebagainya. Dua pasangan ini memiliki jumlah fonem yang sama, namun memiliki perbedaan fonem, yaitu pada fonem S dari kata kuas dan T dari kata kuat, sehingga menyebabkan bunyi dan maknanya berbeda. Selanjutnya pada fonem P dan L dari pasangan minimal puas dan luas. Puas diartikan merasa senang atau lega, gembira, kenyang, dan sebagainya karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sedangkan luas yaitu ukuran panjang atau lebarnya bidang, lapangan, ruangan, dan sebagainya. Kemudian fonem B dan P pada pasangan minimal cabai dan capai. Cabai diartikan tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing. Apabila sudah tua berwarna merah kecoklat-coklatan atau hijau tua, berisi banyak biji yang pedas rasanya. Sedangkan capai, perasaan di mana seseorang merasa lelah dan letih. Selanjutnya, fonem U dan I pada pasangan minimal gula dan gila. Gula diartikan bahan pemanis, biasanya berbentuk kristal atau butir-butir kecil yang dibuat dari air tebu, aren, atau nyiur. Sedangkan gila yaitu sakit ingatan atau kurang beres ingatannya, sakit jiwa atau sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal. Selanjutnya fonem J dan M pada pasangan minimal jual dan mual. Jual diartikan tukar sesuatu dengan uang, sedangkan mual rasa seperti ingin muntah dan tidak nyaman pada perut. Selanjutnya yaitu pembunyian bunyi bahasa. Kita dapat mengetahui bunyi bahasa dengan menggunakan tabel APA atau International Phonetic Alphabet. Pada fonem vokal APA di sini terdapat contoh tabel APA-nya pada sebelah kanan. Depan, pusat, dan belakang menunjukkan posisi lidah, sedangkan terbuka, setengah tertutup, dan tertutup menunjukkan posisi rahang. Pada vokal A, I, U, E, O, vokal A menunjukkan rahang terbuka dan posisi lidah di depan. A. Lalu, vokal I menunjukkan posisi rahang tertutup dan posisi lidah di depan. I. Vokal U yaitu posisi rahang tertutup dan posisi lidah di belakang. U. E. Posisi rahang setengah tertutup dan posisi lidah di depan. E. Dan O. Posisi rahang setengah tertutup dan posisi lidah di belakang. O. Selanjutnya yaitu fonem konsonal dari APA atau International Phonetic Alphabet. Pada tabel tersebut ada fonem P dan B yang termaksud bilabial plosive.
Bilabial merupakan bunyi bahasa yang menyebabkan kedua belah bibir yang saling bersentuhan, sedangkan plosif artinya letupan. Jadi, fonem P dan B mengalami letupan bibir yang saling bersentuhan. Selanjutnya adalah bilabial nasal pada fonem M. Nasal adalah bunyi yang melibatkan rongga hidung dan dibunyikan dengan dua bibir atau bilabial, yaitu seperti fonem M. Selanjutnya adalah alveolar plosive. Alveolar plosive yakni bunyi bahasa yang melibatkan daun lidah dan gusi atas, dan plosive yakni letupan, seperti fonem T. Selanjutnya adalah alveolar frikatif. Frikatif yakni mengalami geseran. Di sini melibatkan artikulator aktif yang mendekati artikulator pasif yang membentuk celah sempit, sehingga udara yang keluar mendapatkan gangguan pada celah itu, seperti pada fonem S. Selanjutnya adalah alveolar lateral proksiman. Alveolar dapat diartikan yaitu bunyi bahasa yang melibatkan daun lidah dan gusi atas, dan lateral proksiman yaitu bunyi semivokal seperti pada fonem L. Selanjutnya adalah palatal aproksiman. Palatal yaitu bunyi yang melibatkan lidah dinaikkan pada langit keras, sedangkan aproksiman yaitu bunyi semivokal seperti pada fonem J. Materi selanjutnya yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau keadaan suatu fonem dalam satuan ujaran atau sebuah kata. Fonem memiliki letak dalam satu tuturan atau dalam satuan ujaran. Letaknya bisa di awal, tengah, dan akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada di ketiga posisi. Bisa juga ada di posisi awal dan akhir saja. Selanjutnya adalah contoh distribusi fonem vokal. Pada fonem A, awal anting, tengah kuas, akhir bola. Fonem I, awal induk, tengah gila, akhir cabai. Fonem U, awal ular, tengah gula, akhir kacau. Fonem vokal E, awal embun, tengah keruh, akhir tipe. Fonem vokal E, awal enak, tengah pentas, akhir sore. Fonem vokal O, awal oli, tengah bola, akhir radio. Selanjutnya yaitu distribusi fonem konsonal. Pada fonem B, awal bola, tengah cabai, akhir adab. Fonem P, awal puas, tengah sepi, akhir siap. Fonem S, awal suka, tengah mesra, akhir kuas. Fonem T, awal timur, tengah setiap, akhir kuat. Fonem L, awal luas, tengah selam, akhir akal. Fonem M, awal mual, tengah sembuh, akhir salam. Fonem J, awal jual, tengah senja, akhir makhraj. Materi selanjutnya yaitu klaster. Klaster merupakan deret fonem atau huruf konsonan yang masih terdapat dalam satu silabel atau suku kata. Contohnya pada fonem F. Contoh klaster tersebut adalah pada kata flanel. Terdapat klaster yaitu fla. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus. Onset adalah konsonan sebelum vokal. Nuklus adalah vokal dan koda adalah konsonan setelah vokal. Kata yang kedua adalah
flamboyan. Klasternya adalah flam. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Sedangkan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, koda. Kata selanjutnya yaitu flat. Klasternya yaitu flat. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, koda. Kata selanjutnya yaitu fleksibel. Klasternya yaitu flat. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Sedangkan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, koda. Kata selanjutnya yaitu flora. Klasternya yaitu flow. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Sedangkan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus. Kata selanjutnya yaitu flu. Klasternya yaitu flu. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Sedangkan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus. Selanjutnya yaitu kata frustasi. Terdapat klaster frus. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, koda. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Terdapat klaster konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, koda. Selanjutnya yaitu frekuensi. Terdapat klaster fre. Terdapat struktur silabel konsonan, konsonan, vokal, dan struktur fonotaktik yaitu onset, onset, nuklus. Selanjutnya pada kata frontal. Terdapat klaster front. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus, koda. Dan yang terakhir adalah pada kata frasa. Klasternya yaitu fra. Struktur silabelnya yaitu konsonan, konsonan, vokal. Sedangkan struktur fonotaktiknya yaitu onset, onset, nuklus. Materi selanjutnya adalah alofon. Alofon merupakan realisasi bunyi fonem sesuai dengan lingkupnya. Jadi maksudnya adalah terkadang satu fonem itu memiliki lebih dari satu variasi pengujian. Pada contoh di atas, pada fonem vokal A, I, U, E, dan O terdapat suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri huruf vokal, sedangkan suku kata tertutup adalah suku kata yang diakhiri huruf konsonan. Seperti pada fonem A, suku kata terbukanya adalah sakit. Suku kata tertutupnya adalah sakti. Fonem I, suku kata terbukanya adalah pisang. Dan suku kata tertutupnya adalah pistol. Fonem U, suku kata terbukanya adalah muda. Dan suku kata tertutupnya adalah sumpah. Fonem E, suku kata terbukanya adalah hebat. Dan suku kata tertutupnya adalah pesta. Fonem O, suku kata terbukanya adalah mobil. Dan suku kata tertutupnya adalah komputer. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.